Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Bayu Kurniawan, mahasiswa semester 3 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai persamaan dasar akuntansi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Kita mulai pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan PDA atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi juga disebut persamaan neraca. Mereka hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Untuk setiap transaksi, total debit sama dengan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai lebih jauh lagi, di mana persamaan dasar akuntansi adalah hal yang diperlukan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang biasa disebut dengan pembukuan. Untuk materi selanjutnya ialah prinsip persamaan dasar akuntansi. Untuk menerapkan persamaan dasar akuntansi, Anda sebaiknya perlu memegang prinsip akuntansi, di mana prinsip tersebut merupakan keseimbangan antara harta dengan kewajiban. Materi yang ketiga ialah manfaat persamaan dasar akuntansi. Secara umum, manfaat persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui adanya perubahan nilai dari harta atau kekayaan pada suatu perusahaan, sehingga perubahan ini berdampak atas setiap transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, persamaan dasar akuntansi ini memberikan manfaat dalam mengetahui berapa harta yang telah terpakai atau dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi berguna dalam menghitung keuangan pada laporan perusahaan, sehingga pengeluaran dan pemasukan yang tercatat dalam dilakukan dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya ada berbagai komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Yang mencakup komponen PDA adalah: yang pertama, akun set; dua, akun kewajiban; yang ketiga, akun ekuitas. Materi yang kelima ialah mengenai pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Suatu transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan sangat berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Beberapa kemungkinan pengaruh tersebut antara lain: 1. Mempengaruhi salah satu, beberapa, atau keseluruhan dari harta, hutang, dan modal. 2. Penambahan atau pengurangan aktiva yang mungkin timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasifa atau berupa hutang dan modal. Yang terakhir, pendapatan akan selalu menambah dan beban akan selalu mengurangi modal. Materi yang terakhir ialah mengenal rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi sebenarnya cukup sederhana, yaitu harta sama dengan modal. Ketika sebuah perusahaan didirikan, sang pemilik biasanya mengandalkan modal sendiri yang dinamakan ekuitas, sehingga perusahaan pun mengajukan utang ke pihak lain seperti bank atau lembaga keuangan lain. Selanjutnya, kita lanjut pada soal dan pembahasan. Yang pertama, kita membuat tabel dengan isi di kolom aktiva terdapat kas, piutang, perlengkapan, peralatan, penyusutan peralatan. Selanjutnya pada kolom pasifa terdapat hutang dan modal. Dan yang terakhir adalah kolom keterangan. Kolom pada aktiva menyesuaikan kebutuhan di soal saja, tidak harus sama dengan ini. Langsung saja kita membahas tentang soal persamaan dasar akuntansinya. Soal yang pertama,
Pada tanggal 1 Februari, Pak Budi sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar 15 juta dan peralatan sebesar 1.500.000. Berarti kas bertambah 15 juta dan peralatan bertambah 1.500.000 dan akan menjadi modal. Pada kolom keterangan kita tulis dengan modal awal. Soal yang kedua, pada tanggal 4 Februari membayar sewa tempat usaha sebesar 700.000. Berarti kas berkurang 700.000 untuk membayar sewa tempat usaha dan modalnya juga berkurang. Dan pada kolom keterangan kita tulis dengan beban sewa. Kemudian ditotal dan dapatlah saldo. Soal nomor 3, pada tanggal 5 Februari membeli perlengkapan usaha seharga 500.000 dan peralatan usaha lainnya seharga 1 juta secara kredit. Pada tanggal 5 dibeli secara kredit, artinya tidak ada uang yang kita keluarkan. Perlengkapan bertambah 500.000 dan peralatan bertambah 1 juta. Dan dijumlah lalu dimasukkan ke kolom hutang. Pada kolom keterangan kita tulis pembelian perlengkapan dan peralatan dan lalu kita jumlahkan untuk mengetahui saldonya. Fungsi saldo di sini untuk mengetahui keseimbangannya apakah total aktiva sudah sama dengan pasiva. Lanjut ke soal yang keempat. Pada tanggal 8 Februari perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 2 minggu sebesar 2.500.000. Pada tanggal 8 ada uang yang diterima atas jasa yang telah diberikan sebesar 2.500.000 dan kas bertambah dan masuk ke modal. Ingat, pendapatan dan beban masuk ke kolom modal dan keterangannya adalah pendapatan jasa, kemudian dijumlahkan seperti sebelumnya. Soal yang kelima, pada tanggal 10 Februari membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Februari sebesar 300.000. Berarti di sini kas berkurang 300.000 dan modal juga berkurang. Dan pada kolom keterangan kita tulis beban listrik dan air. Soal nomor 6, pada tanggal 13 Februari telah diselesaikan jasa servis langganan sebesar 1 juta. Uangnya diterima minggu depan. Di sini berarti kita telah menyelesaikan pekerjaan tetapi belum menerima uang. Nah, kalau dalam akuntansi itu disebut dengan piutang. Uang yang masih ada di orang lain tetapi belum dibayarkan. Lalu kita masukkan ke dalam kolom piutang bertambah dan masukkan ke dalam modal juga. Pada kolom keterangan kita tulis pendapatan servis dan kemudian ditotal pada saldonya. Soal yang ketujuh, pada tanggal 16 Februari membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 400.000. Kita tadi ada pembelian perlengkapan juga pada tanggal 5. Lalu kemudian kita membayar pada tanggal 16. Berarti masuk ke dalam kas berkurang 400.000 dan utang berkurang. Dan jika ada pengurangan bisa juga menggunakan dalam kurung yang artinya pengurangan dan pada kolom keterangan kita tulis pembayaran sebagian hutang. Soal yang ke-8, pada tanggal 20 Februari menerima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 13 sebesar 750.000. Berarti di sini kita mendapatkan uang yang ada di tanggal 13 karena menyelesaikan jasa. Kas bertambah 750.000 dan piutang berkurang 750.000 karena sudah dilunasi oleh orang tersebut. Dan pada kolom keterangannya kita tulis pelunasan piutang. Setelah itu kita jumlahkan lagi. Soal ke-9, pada tanggal 24 Februari pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 300.000. Dalam akuntansi, pengambilan uang pribadi bisa disebut dengan PRIV.
dan uang tunai dalam akuntansinya disebut dengan kas. Pada tanggal 24, kas berkurang 300.000 dan modalnya juga berkurang 300.000 berupa priv. Keterangannya kita tulis priv atau pengambilan pemilik. Lalu kita total lagi. Soal ke-10, pada tanggal 26 Februari dibayar gaji karyawan untuk bulan Februari 2021 sebesar 4 juta. Tanggal 26 kas berkurang 4 juta untuk membayar gaji karyawan dan masuk ke modal berkurang juga. Pada kolom keterangan kita tulis beban gaji. Setelah itu kita jumlahkan lagi. Soal yang terakhir, pada tanggal 28 Februari perlengkapan yang masih ada bernilai 300.000 dan peralatan usaha disusutkan sebesar 150.000. Berarti di sini kita masukkan ke dalam kolom perlengkapan. Perlengkapan berkurang 300.000. Lalu pada kolom akumulasi penyusutan peralatan berkurang 150.000. Setelah itu ditotal dan dimasukkan ke kolom modal. Setelah semua sudah dijumlah, pastikan kembali total aktiva dan pasiva itu sama. Jika ada perbedaan, berarti terdapat kesalahan pada penjumlahannya. Dan kalau sudah sama, berarti pengerjaannya sudah benar. Dan jika masih salah, silahkan dikoreksi kembali ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu kawan-kawan. Pengertian persamaan dasar akuntansi dan pengerjaan soalnya. Bagaimana? Mudah kan? Jadi persamaan dasar akuntansi adalah hal yang diperlukan juga oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang biasa disebut dengan pembukuan. Mungkin dari saya hanya itu penjelasan dan pengerjaan soal mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.